Selamat sore Bu Siti. Sore, Pak. Ya, udah berapa 2 hari ya kita nggak ada kegiatan. Gimana Iya, kabarnya? baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Iya. Kira-kira sore ini setelah panik tadi apa yang kepikiran dia di sama Ibu? Iya, Pak. Gini. Tentulah saya pingin cari teman untuk bisa bantu saya. Saya juga pingin curhat tentang masalah saya gitu kan. Karena kalau masalah saya pikirkan sendiri aja gitu, kadang bingung juga gitu kan, solusinya apa gitu, bingung. Tentu saya ingin menyampaikan masalah saya ini ke Bapak gitu kan, gimana, mana tahu Bapak bisa memberikan jalan. Iya, iya. Kira-kira apa masalahnya Bu yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kemarin itu kan sekolah seperti biasa masuk gitu kan, hanya saja kemarin itu pelajarannya itu pelajaran bidang studi gitu kan, pelajaran PAI. Jadi ketika pelajaran PAI itu sudah selesai, saya masuk giliran saya gitu. Nah saya masuk itu kok anak ini ada 2 siswa saya itu nggak ada di kelas gitu. Bahkan sepatunya, tasnya juga nggak ada di kelas. Jadi saya tanya, kenapa 2 siswa ini dua teman kalian ini kok nggak ada, kemana? Saya bilang gitu. Jadi kawannya bilang, tadi bawa tas sama sepatunya Bu, arah ke sana, jalan ke belakang, seperti itu. Jadi, loh, apa masalahnya dari tadi Bu, katanya, seperti itu, udah lama katanya. Jadi tentu saya panik kan Pak, harus kok nggak ada, biasanya juga nggak seperti itu gitu kan. Biasanya nggak pernah lah kayak gitu. Jadi saya panik, akhirnya saya cari kedua anak nih, saya cari kemana-mana. Singkatnya ketemu anak 2 ini Pak. Jadi jumpa sama saya di belakang rumah neneknya. Jadi gitu. Saya bawa lagi pulang ke sekolah. Nah seperti itu masalah yang saya hadapi Pak. Jadi saya tuh panik menghadapi anak seperti ini karena biasanya nggak seperti itu gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Jadi maunya Bu Siti gimana maunya? Ya mau saya jangan sampai terulang lagi seperti ini gitu Pak, supaya anak ini ya belajar seperti biasa, walaupun dengan guru siapa saja, mau guru bidang studi atau siapalah yang masuk gitu, jangan seperti ini gitu kan. Tentu kalau seperti ini ibaratnya kalau di perjalanan kan berbahaya seperti itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa tentu di sekolah yang disalahkan gitu. Iya. Padahal jamnya masih jam sekolah ya Bu ya? Jam sekolah itu Pak gitu. Jam keberapa Bu pelajaran agamanya ya? Jam kedua. Oh, jam kedua. Iya. Iya. Nah, itu biasanya kalau ada masalah seperti itu, apa yang biasanya Bu lakukan? Kemarin itu pertama itu saya tanya dulu Pak, kenapa kalian kok pergi kabur dari sekolah seperti itu? Jadi dia bilang gini, pakai bahasa daerah dia lah, pakai katanya saya malas Bu belajar sama Bapak itu, katanya gitu. Loh kok malas? Kenapa? Apa masalahnya? Seperti itu. Jadi katanya masalahnya itu dia sering dihukum. Kalau nggak bisa saya dihukum Bu, suruh berdiri sampai nanti selesai pelajaran seperti itu katanya. Jadi saya malas ikut belajar. Jadi berdua itulah kabur Pak. Itu ya masalahnya. Jadi anak tuh merasa nggak nyaman kayaknya sama guru bidang studi itu Bu ya. Iya seperti itu. Nah, jadi itulah Pak. Saya pinginnya bagaimana supaya anak berdua ini atau siapa anak mana aja tidak terulang lagi seperti itu. Iya.
Kira-kira menurut Ibu apa solusinya ya? Yang paling pas lah menurut Ibu. Apa ya Pak? Karena saya pun baru ini gitu kan, anak yang sering kabur-kabur ini baru ini gitu. Karena biasanya nggak pernah. Kalau solusi yang biasa saya terapkan itu, kalau anak-anak melakukan kesalahan itu saya tulis di buku kasus ya, di buku kasus siswa gitu. Jadi berapa kali nanti dia berapa kali dia melakukan kesalahan, pelanggaran apa namanya peraturan sekolah seperti itu. Nah nanti kami panggil orang tuanya seperti itu. Jadi kalau anak sudah ditulis ke buku kasus, dia akan merasa takut gitu untuk mengulanginya. Tapi yang ini saya belum tahu seperti apa gitu. Oh gitu ya. Ada nggak cara lain lagi kira-kira Bu, selain ditulis gitu? Yang ada di pikiran Ibu kira-kira apa lagi ya? Ya kalau yang ada di pikiran saya itu Pak, saya akan temui gitu orang tuanya supaya sama-sama lah kita menasehati di rumah orang tuanya, di sekolah orang tuanya, biar tahu kondisi anak di sekolah seperti apa, di rumah biar orang tuanya juga tahu. Saya sih punya pikiran seperti itu gitu. Mari mengajak orang tuanya sama-sama untuk kerjasama gitu untuk menasihati anaknya jangan seperti itu lagi. Iya. Jadi mana nih yang menurut Ibu paling nyaman penyelesaiannya? Ibu panggil anaknya atau Ibu langsung ketemu orang tuanya atau bagaimana? Sebenarnya kalau masalahnya itu kan gini sih Pak, dia itu merasa tidak nyaman dengan guru bidang studi yang masuk di kelas saya seperti itu. Jadi masalahnya di situ, makanya dia kabur karena dia tidak merasa nyaman seperti itu. Jadi saya tuh harus menemui orang tuanya atau anaknya atau bagaimana gitu. Saya juga masih bingung Pak gitu. Ya. Selama ini kalau Ibu coba dengan mencatat itu berhasil tidak ya? Ya, kalau selama ini saya catat di buku kasus itu berapa persennya itu lebih besar berhasilnya gitu Pak. Karena mereka itu pasti takut kalau udah berhubungan dengan orang tua seperti itu. Jadi menurut Ibu mana yang mau Ibu ambil? Yang kira-kira paling efektif lah Bu. Yang paling efektif kira-kira yang mana? Mungkin saya akan coba yang ini Pak. Saya tulis juga di buku kasus dan saya ingatkan kepada anak itu jangan sampai mengulangi lagi seperti itu. Jadi buku kasus ini saya tulis tanggal berapa, hari apa, lalu kasusnya apa seperti itu. Saya tulis, saya suruh dia tanda tangani. Ketika nanti mengulang lagi, itu hubungannya ke orang tua. Saya seperti itu aja nanti mungkin untuk membuat anak itu gitu. Oh ya. Saya tulis yakin kembali, ya Bu ya? Gitu ya. Saya tulis yakin kembali. Ya? Ya, saya coba seperti itu Pak. Gimana? Ada lagi nggak kira-kira Bu masalahnya? Kalau itu nanti Ibu coba. Masalah tadi, masalah tadi kira-kira kalau Ibu coba nanti berhasil tidak menurut Ibu? Kalau melihat kasus-kasus yang lain sih itu berhasil Pak. Jadi saya berkaca pada kasus yang anak-anak lakukan yang lain seperti itu. Jadi saya tulis itu berhasil. Jadi anak itu merasa takut tidak mau mengulangi lagi. Ya mudah-mudahan yang ini juga seperti itu. Gitu. Oh ya mudah-mudahan. Ibu harus yakin gitu kan? Karena seperti yang Ibu sampaikan selama ini ternyata berhasil kan begitu kan? Iya betul Pak. Ya, ini kan juga baru pertama ya Bu ya yang 2 anak tadi ya. Baru pertama. Jadi
eh, Ibu juga harus yakin dengan metode Ibu. Kita lihat Bu, di minggu depan ya. Minggu depan kan ada agama lagi. Ya. Nah, kira-kira masih kabur apa tidak dia gitu. Jadi ya Pak, saya coba kan. Ya saya yakinnya gini, kenapa saya yakin saya tulis di buku kasus itu, karena kasus-kasus yang dulu itu memang saya gitu kan berhasil gitu. Jadi saya merasa yakin kalau yang ini besok, yang kabur-kabur ini saya tulis di buku kasus, saya juga yakinlah mudah-mudahan berhasil juga gitu. Amin ya, mudah-mudahan. Oke Bu, sampai ketemu minggu depan ya. Saya tunggu Ibu curhatan Ibu lagi. Siapa tahu anak yang 2 tadi berhasil, enggak kabur lagi dia gitu. Iya. Ada lagi? Saya rasa cukup Pak itu. Cukup ya Bu, Bu Siti ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu ya, berhasil. Saya tunggu hasilnya minggu depan.